Shalom anak-anak Bapak semua. Jadi karena berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita belajar secara tatap muka langsung, di sini Bapak akan menjelaskan melanjut materi yang kemarin melalui sistem online, yaitu kalian belajar di rumah. Yaitu Bapak akan melanjutkan motivasi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, tapi Bapak di sini lebih spesifik akan menjelaskan motivasi kedatangan bangsa barat di Indonesia, yaitu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua itu ada semboyan 3G yaitu gold, glory, dan gospel, dan yang ketiga yaitu adalah pencarian rempah-rempah. Jadi Bapak akan membahas yang pertama, yaitu mengapa sih orang barat itu ingin sekali datang ke Indonesia itu. Apa sih yang menarik dari Indonesia ini? Ada yang tahu apa yang menarik dari Indonesia ini? Iya, benar sekali, anakku sekalian. Jadi motivasi kedatangan bangsa barat di Indonesia itu tidak terlepas dari berlangsungnya periode Renaissance di barat. Periode Renaissance membawa perubahan mendasar dalam pemikiran sosial dan politik bangsa Eropa. Jadi dari pemikiran ini banyak ditemukannya, seperti yang pertama itu mesin uap. Ilmu pengetahuan yang sangat berkembang dari Renaissance ini mendorong bangsa barat itu untuk melakukan penjelajahan samudra. Kalian tahu, ada yang tahu di sini penjelajahan samudra pertama kali pada abad keberapa? Mana? Iya, jadi penjelajahan samudra itu dimulai pada paruh kedua abad ke-15. Pada periode tersebut, para pelaut dan ahli navigasi Eropa merencanakan berbagai penjalanan ke tempat-tempat yang jauh, salah satunya yaitu sampai ke Asia Tenggara, dan lebih spesifiknya itu sampai ke Indonesia. Yang dikenal, penjelajahan samudra dilakukan karena adanya ketertarikan bangsa barat terhadap dunia timur, karena pada saat itu dunia timur itu sangat menarik dari sistem rempah-rempah, jalur sutranya. Yang pertama itu dari Cina, terus ya pokoknya rempah-rempah, karena dari orang-orang barat itu sangat membutuhkan yang namanya itu rempah-rempah. Jadi dan juga daerah sumber rempah barang mewah, karena rempah-rempah ini sangat seperti barang mewah di Eropa, karena di Eropa itu suhunya atau musimnya itu memiliki banyak musim, terutama kalau musim dingin itu mereka sangat dingin dan memerlukan rempah-rempah. Jadi Bapak di sini akan lebih spesifik, yaitu menjelaskan perkembangan yang mempengaruhi orang-orang barat itu masuk ke Indonesia. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu teori yang muncul masa ini antara dikemukakan oleh tokoh. Yang pertama itu Nicolaus Copernicus. Jadi Nicolaus Copernicus ini berpendapat bahwa bumi itu bulat. Teori ini disebut teori heliosentris. Menurut Copernicus, jika seorang berangkat dari sebuah titik berjalan ke arah barat, pasti akan kembali ke titik semula. Jadi salah satu faktor pendorong orang barat itu datang ke Indonesia itu ingin membuktikan salah satu teori, yaitu teori dari Nicolaus Copernicus, yaitu teori heliocentris ini sendiri. Apakah benar bumi itu bulat? Sehingga dalam bukunya yang berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium, Copernicus mengungkapkan bahwa bumi berputar pada porosnya. Bulan mengelilingi matahari dan bumi serta planet berputar mengelilingi matahari. Jadi dari teori ini belum bisa dibuktikan apakah bumi itu benar bulat atau datar. Dan yang berikutnya, teori dari Galileo Galilei. Galileo Galilei bersependapat dengan teori heliocentris yang dikemukakan oleh Copernicus bahwa bumi itu bulat. Namun menurut Galileo Galilei, bentuk bumi adalah pergerakan bumi mengitari matahari menciptakan. Dan dari teorinya ini, Galileo Galilei menciptakan alat teleskop yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa. Jadi dari
pemikirannya bahwa bumi itu bulat, dia menciptakan sebuah inovasi agar dapat melihat benar nggak sih bumi itu atau matahari atau benda-benda itu semuanya bulat, sehingga Galileo Galilei ini menciptakan alat yang bernama teleskop. Dan yang ketiga itu Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ini menunjukkan bahwa penunjuk bahwa bintang, planet, dan benda-benda antarangsa bergerak dengan kecepatan yang dapat diramalkan sebagai gerak jam. Jadi faktor pendorong bangsa barat juga adalah datang ke Indonesia itu adalah salah satunya, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dari teori Sir Isaac Newton dengan ditemukannya kompas dan layar. Jadi ini digunakan oleh orang-orang barat atau orang-orang Eropa itu sebagai alat untuk berlayar. Dan yang berikutnya, salah satu faktor pendorong orang barat atau orang Eropa itu datang ke Indonesia adalah semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang pertama, Glory merupakan kejayaan, karena dengan kita berjaya kita akan mudah menguasai suatu daerah. Dan yang ketiga, Glory. Glory merupakan suatu hal, yaitu menyamar kekuasaan atau uang. Jadi dengan kita punya banyak uang, jadi kita tuh mudah untuk menguasai segala hal. Dan berikutnya adalah Gospel, yaitu untuk menyebarkan agama, terutama agama Katolik dan Protestan. Dan yang ketiga yaitu adalah pencarian rempah. Jadi orang barat itu seperti Bapak yang katakan dari awal tadi, bahwa orang barat itu sangat tujuan utamanya adalah mencari rempah-rempah ke Indonesia, karena rempah-rempah ini merupakan barang yang mewah di dataran Eropa. Dan pada saat itu harga rempah-rempah di sana yang dijual oleh orang-orang dari timur ke Eropa itu harganya sangat lebih mahal, berapa kali lipat seperti itu. Makanya orang barat itu ingin sekali juga, tanpa memberi yang harga yang semahal itu, ingin mencari sendiri, sehingga termotivasilah diri mereka itu untuk mencari rempah-rempah ke dunia timur. Jadi sekian dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salah hilap Bapak mohon maaf. Jika ada yang bisa atau belum bisa dipahami dan ada yang belum dimengerti, Bapak persilahkan kalian untuk menulis komentar di bawah ini, disertaikan nama yang ingin bertanya. Salah hilap mohon maaf. Shalom, terima kasih.